wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 kelas PGM 1. Nah teman-teman, hari ini saya nggak sendirian loh, karena saya bersama teman kecil saya. Yuk kita kenalan. Halo. Hai, Nama kamu siapa sih? halo teman-teman, namaku Cika. Wah, Cika hari ini mau ngapain nih? Cika nggak mau ngapa-ngapain, Jadinya? Cika mau liatin kanal Nabila aja. Oh, Cika mau temanin Kak Nabila aja. Yaudah, hari ini Kak Nabila mau jelasin nih teman-teman tentang 10 modul pembelajaran terpadu menurut Robin Forgati. Nah teman-teman, untuk kelanjutan penjelasannya, lanjut ke video sebelah ya. Model pembelajaran yang pertama yaitu model penggalan atau faragmatik. Model faragmatik ini ditandai oleh ciri pemadu yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran. Kita ambil contohnya saja, pembelajaran bahasa Indonesia. Kotak yang mengelilingi setiap lingkaran ini merupakan gambaran dari pelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini memiliki beberapa materi pembahasan seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, di mana dapat dipadu dalam materi keterampilan berbahasa. Kelebihan dari model ini yaitu seorang siswa akan fokus pada satu mata pelajaran dan ahli dalam bidang tersebut. Tapi kelemahannya sulit untuk mengkombinasikan satu konsep pembelajaran dengan konsep pembelajaran lainnya. Model yang kedua yaitu model keterhubungan atau connected. Model connected ditandai oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada satu induk mata pelajaran. Kita ambil contohnya saja, seperti butir-butir materi pembelajaran seperti kosakata, struktur kalimat, serta mengarang yang dipayungkan dalam satu mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia. Kelebihan dari model ini, siswa dapat menggabungkan ide-ide yang terkait dari satu mata pelajaran, sehingga menambah gagasan baru terkait mata pelajaran tersebut. Namun, memiliki kekurangan hanya dapat menggabungkan ide-ide yang terkait dengan satu mata pelajaran saja, tidak dapat menggabungkan ide-ide terkait satu mata pelajaran yang berbeda dengan yang lainnya. Model yang ketiga yaitu model sarang atau nested. Model nested merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Dari gambarnya saja kita melihat banyak sekali lingkaran-lingkaran yang saling berhubungan menjadi satu konsep dan menjadi sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya saja pada 1 jam tertentu seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tata bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuatan keterampilan dalam pengembangan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan, dan menulis puisi. Pembelajaran berbagai bentuk penguasaan konsep dan keterampilan tersebut keseluruhannya tidak harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi dan berpikir logis dalam hal ini disikapi sebagai bentuk keterampilan yang tergarang saat siswa memakai kata-kata, membuat ungkapan, dan mengarang puisi.
Penanda terkuasainya keterampilan tersebut dalam hal ini ditunjukkan oleh kemampuan mereka dalam membuat ungkapan dan mengarang puisi. Kelebihan dari model ini yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran saja. Kekurangannya, apabila tanpa perencanaan yang matang, memadukan beberapa keterampilan yang menjadi target dalam suatu pembelajaran akan berdampak pada siswa di mana prioritas pelajaran menjadi kabur ataupun tidak memiliki titik fokus sama sekali. Model selanjutnya, model urutan atau rangkaian sequential. Model sequential merupakan model pemadu topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Isi cerita dalam roman sejarah misalnya. Topik pembahasan secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadu dengan ikhwal sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Topik-topik tersebut dapat dipadu pembelajaran pada alokasi jam yang sama. Kelebihan pada model ini yaitu dengan menyusun kembali urutan topik, bagaimana dari unit, guru dapat mengutamakan prioritas kurikulum daripada hanya mengikuti urutan yang dibuat penulis dalam buku teks, membantu siswa memahami isi pembelajaran dengan lebih kuat dan bermakna. Sedangkan kekurangannya yaitu diperlukan kolaborasi berkelanjutan dan fleksibel semua orang yang terlibat dalam konten area dalam mengurutkan suatu peristiwa terkini. Selanjutnya, model bagian atau shared. Model shared merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKN misalnya dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSBB, dan sebagainya. Kelebihannya yaitu lebih mudah dalam menggunakan sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu. Kekurangannya yaitu model integrasi antara dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal untuk menemukan konsep kurikula yang tumpang tindih secara nyata diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Model jaringan laba-laba atau Webet. Selanjutnya, model yang paling populer adalah model Webet ini. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Kelebihan pendekatan jaringan laba-laba untuk mengintegrasikan kurikulum adalah faktor motivasi sebagai hasil bentuk seleksi tema yang menarik perhatian paling besar. Faktor motivasi siswa juga dapat berkembang karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa. Sedangkan kekurangannya, model ini adalah banyak guru sulit memilih tema yang cocok yang disampaikan untuk siswa, sehingga terkadang membuat siswa kurang bermanfaat dan seringkali terfokus terhadap konsep yang terabaikan. Lalu model galur atau benang Three-Threaded. Model Three-Threaded merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Bentuk Three-Threaded ini berfokus pada apa yang disebut mata kurikulum. Kelebihan dari model ini antara lain, konsep berputar sekitar mata kurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif. Materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni, dan siswa dapat belajar bagaimana seharusnya belajar masa yang akan datang sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi. Sedangkan kekurangannya
yaitu hubungan isi antar materi pelajaran, tidak terlalu terwujud sehingga secara eksplisit siswa kurang dapat memahami keterkaitan konten antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Model keterpaduan atau integrated. Model integrated merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Topik efisiensi yang semulanya terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial agar tidak membuat muatan kurikulum berlebih cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu. Misalnya, pengetahuan alam. Contoh lain dalam teks membaca yang merupakan bagian mata pelajaran. Bahasa Indonesia dapat dimasukkan butir pelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika, pengetahuan alam, dan sebagainya. Dalam hal ini, diperlukan penataan area isi bacaan yang lengkap sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan beberapa butir pembelajaran dari berbagai mata pelajaran yang berada tersebut. Ditinjau dari penerapannya, model ini sangat baik dikembangkan di SD. Kelebihannya dari model ini yaitu siswa saling mengaitkan, saling menghubungkan di antara macam-macam secara bagian dari mata pelajaran. Kekurangannya yaitu model ini sulit dilaksanakan secara penuh, membutuhkan keterampilan tinggi, percaya diri dalam prioritas konsep, keterampilan dalam sikap yang menembus secara urut dari mata pelajaran, dan membutuhkan model tim ahli pada bidang merencanakan dan mengajar bersama. Model celupan atau terbenam immersed. Model immersed dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaian. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaat pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Kelebihan dari model ini adalah setiap siswa mempunyai keterkaitan mata pelajaran yang berbeda, maka secara tidak langsung siswa yang lain akan belajar dari siswa lainnya. Mereka terpacu untuk dapat menghubungkan mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan kekurangannya dari model ini adalah siswa yang tidak senang membaca akan mendapat kesulitan untuk mengerjakan proyek ini, sehingga siswa menjadi kehilangan minat membaca. Yang terakhir yaitu model jaringan atau network. Terakhir, model network merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengadakan kemungkinan penguasaan konsepsi, bentuk pemecahan masalah maupun tentukan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadai studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Kelebihan dari model ini adalah siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit sasarannya. Sedangkan kekurangannya adalah kemungkinan motivasi siswa akan berubah ke dalam materi pelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Nah, itu dia Cika, 10 model pembelajaran menurut Robin Fordati. Untuk teman-teman yang menonton video ini, semoga bermanfaat ya.